Film ini dibintangi Logan Marshall, disutradari oleh Lake Whannell, yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Gray tengah memperbaiki mobil di bagasi rumahnya. Kemudian istrinya bernama Asa baru saja pulang dari pekerjaan. Working hard, I think. At least 6%. Fact that there's No idea what you just said. I don't know. Gray langsung meminta Asa menemaninya untuk mengantar mobil. Setelah tiba di lokasi, Asa terkejut karena pemilik mobil yang diperbaiki suaminya adalah seseorang yang sangat cerdas bernama Aaron Kim. Asa mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan bisa mengimbangi kecerdasan Aaron. Namun Aaron mengatakan tidak akan bisa. Lanjut, Aaron memperlihatkan sebuah jeep bernama Steam yang bisa mengontrol apapun. Di perjalanan pulang, mereka terlihat santai karena mobilnya otomatis menyetir sendiri. Tiba-tiba, kontrol mobilnya error sehingga membuat mobil itu terbalik di tengah jalan. Kemudian, beberapa orang bertopeng muncul menyeret mereka keluar. Seorang pria bernama Beast menembak Asa hingga tewas. Dan anak buah Beast memukul kepala Gray yang membuatnya tidak berdaya. Beberapa polisi muncul mengevakuasi mayat Asa, sedangkan Beast beserta anak buahnya sudah menghilang. Beberapa saat kemudian terlihat Gray berada di rumah sakit dan dinyatakan lumpuh total. Kini hidupnya hanya bergantung pada mesin dan ibunya yang menemaninya. Got to stay here day and night. Esok harinya, Gray bersama ibunya menemui detektif Cortez yang menangani kasusnya. Ketika Gray menanyakan siapa pembunuhnya, Cortez hanya mengatakan mereka akan berusaha mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Malam harinya, Gray meminta robot penyuntik memberikan cairan suntikan beberapa kali, hingga ia memasuki rumah sakit karena kelebihan dosis. Di rumah sakit, Aaron muncul dan menawarkan chip miliknya untuk ditanam ke tubuh Gray. Karena dengan chip tersebut, Gray bisa mencari siapa pembunuh Asa. That computer chip, the line connecting your brain. The operation would take place in my... It would have to be our secret. You were right about that. What would she want? Setelah itu, Gray langsung dibawa ke lab untuk pemasangan chip. You should be asked to so pathways in your brain would be the key. Aaron terkejut melihat fungsi dari chip tersebut sangat cepat, sehingga membuat Gray bisa kembali berjalan dan berlari. They make people like me confidentiality agreements. You're not a robot. Malam harinya, Gray menerima paket rekaman dari Cortez. Setelah Gray memeriksa paket tersebut, terdengar suara di kepalanya. Awalnya, Gray menganggap dirinya sudah gila. Namun, Stem menjelaskan bahwa suara itu berasal dari chip Stem yang ditanam di tubuhnya. Saat melihat rekaman itu, Stem menjelaskan kalau pembunuh menembak menggunakan lengannya yang ditanami senjata. Di sini, Stem melihat sebuah tanda di lengan satu tersangka. Stem membaca info ketika melihat tanda itu, bahwa orang yang memiliki tato itu bernama Shark. Stem juga memberitahu alamat orang tersebut. Lanjut, Gray ingin menghubungi Cortez. Namun, Stem melarangnya karena Gray tidak mempunyai bukti apapun. Stem menyarankan untuk mendapatkan bukti lebih dulu sebelum menghubungi polisi. Esok harinya, Gray sudah berada di alamat Shark. Setelah melihat Shark pergi, Gray langsung memasuki rumahnya. Di sini, ia menemukan banyak pesan di layar virtual berbentuk meja. Saat kemudian, Shark kembali. Setelah melihat Gray berada di sana, Shark langsung menghajarnya. Untungnya, dengan bantuan Stem, Gray berhasil membunuh Shark. Gray sangat shock, ia tidak menyangka Stem akan membunuh Shark. Stem meminta Gray membersihkan semua sidik jari, karena ia sudah mencatat di pikiran apa saja yang dipegang Gray. Beberapa waktu berlalu, dokter menjelaskan kepada Cortez tentang implan dan senjata yang dipasang di mayat Shark. Dan sayangnya, Cortez juga tidak mendapatkan jejak apapun. Berpindah ke Gray, Aaron memarahinya karena ia mengetahui apa yang dilakukan Gray. Aaron memberitahu bahwa Gray harus mengikuti semua aturan komputer. Sedangkan Cortez mencari beberapa bukti hingga memasukkan nama Gray ke daftar tersangka. Karena ia melihat Gray keluar rumah bertepatan dengan jam kejadian. Namun komputer memberitahu nama Gray tidak cocok dengan tersangka. Malam harinya, Cortez pergi ke rumah Gray dengan alasan mencari bukti dengan beberapa pertanyaan. Namun dengan bantuan Stem, ia bisa menangani Cortez hingga ia pergi. Saw you on a drunk camera. Seriously suggesting that I'm not accusing you of doing something here. Maybe I will. at all? Well, then I'll see myself out. Kemudian Stem memberitahu tempat selanjutnya bernama The Old Bonus. Di sana, Gray akan menemukan satu tersangka lainnya. Gray segera pergi ke tempat itu menggunakan kursi roda. Seakan ia memang lumpuh. Tanpa rasa takut, Gray berbicara di tengah orang banyak yang berada di sana. Dengan
dengan mengatakan nama Sak dan tentang pembunuhan istrinya. Tiba-tiba pria bernama Tolan berdiri. Gray mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Sak. Setelah mendengar itu, Tolan langsung membawanya ke kamar mandi. Dan Gray memancing Tolan hingga ia mengatakan memang ia berada di sana saat pembunuhan Asa. Mendengar semua itu, Gray langsung menghajar Tolan bersama anak buahnya. Di sini, Stem menyiksanya dan bertanya siapa yang membayar atas pembunuhan Asa. Di sini, Tolan hanya memberitahukan nama Peace. You now answer any question. Listen, what do you mean, Jeff? Who paid you? Is that the person who paid you? Tiba-tiba, Gray melihat implan bertanda kobold di leher Tolan. Stem memberitahu jika Gray harus menemukan peretas karena Aaron bisa mematikannya dari jarak jauh. Setelah Stem memberitahu alamatnya, Gray langsung bergegas pergi dari sana. Oh, Dolan said drinks on. I'm gonna need a phone. Ketika tiba di depan gedung, Stem memberitahunya banyak angka agar Gray mencatatnya untuk digunakan meretas kode Aaron. Namun tubuh Gray mulai melemah karena perlahan-lahan Aaron mematikan akses Stem. Di sisi lain, Peace dan anak buahnya tiba di Outbonus. Peace langsung memasukkan jarum yang keluar dari tangannya ke mata Tolan hingga ia melihat apa yang sudah dilihat Tolan. Terlihat Peace mengetahui kalau Gray pergi ke sebuah apartemen. Sedangkan Gray berusaha menuju tempat si peretas hingga akhirnya si peretas membukakan pintu. Is Jamie there? What I don't have is time. Really do right, Tolan. Gray memintanya untuk meretas chip yang berada di belakang lehernya. Kembali ke Peace, ia membunuh pemilik klub dengan nanorobotik yang ia keluarkan ketika bersin. Time for the last thought. Berpindah ke si peretas setelah berhasil mematikan input pengamannya, ia memberitahu Gray membutuhkan sedikit waktu agar sistemnya kembali menyala. Tiba-tiba ia melihat Peace dan anak buahnya muncul di CCTV. Peretas itu langsung pergi meninggalkannya. Setelah memasuki apartemen, Peace terkejut ketika melihat Gray terbaring lemah. I saw you last. Di saat sistem kembali aktif, Gray langsung berlari menjauh menuju atap. Anak buah Peace terus mengejarnya, namun Gray bisa membunuhnya dan berhasil kabur sebelum Peace menemukannya. Di saat Gray kembali ke rumah, ibunya terkejut melihat Gray bisa berjalan kembali. Gray memberitahu semuanya tentang operasinya, namun ia meminta ibunya untuk tidak memberitahu siapapun. Now you can start living it. Sedangkan Aaron terlihat frustasi sebab semua sistemnya error karena sudah diretas. Ketika Gray tertidur, ia bermimpi tentang istrinya. Tiba-tiba, Cortez muncul dengan beberapa pertanyaan terkait pembunuhan baru. Karena kursi roda Gray terlihat di tempat kejadian. Dengan bantuan Stem, Gray kembali bisa menjawab pertanyaan yang masuk akal, sehingga membuat Cortez pergi kedua kalinya. Right now. Get out of the way, let some computer do it. Setelah Cortez pergi, Gray berbicara dengan Stem. Ternyata Cortez sedang mendengarkan pembicaraan Gray karena ia sudah memasang perekam. Akan tetapi, Cortez kebingungan dengan siapa Gray berbicara. Di sini, Stem memberitahu Gray bahwa sekarang ia tidak lagi membutuhkan izin kendali karena input pengaman sudah dihilangkan. Gray yang dikendalikan Stem langsung berangkat mencari Peace. Melihat Gray pergi, Cortez langsung mengikutinya hingga mereka kejar-kejaran. How did you not notice this right now? Untungnya, Gray bisa menyingkirkan Cortez dengan bantuan Stem mengendalikan mobil lainnya. Setelah itu, Cortez kembali ke rumah Gray menemui ibunya. Namun, ibu Gray tidak mengetahui apapun karena Gray juga tidak memberitahunya. Berpindah ke Peace, ketika tiba di rumahnya sendiri, Gray langsung merondongkan senjatanya. Di sini, kebingungan terjadi karena Peace menyebut dirinya sama dengan Gray. Gray bertanya mengapa istrinya harus dibunuh. Peace hanya mengatakan sasaran utamanya adalah Gray sendiri, sedangkan istrinya itu hanya pelengkap. I don't want to. I just want to know why bullshit to sever your spine like they use for bovine. Mendengar itu, mereka langsung bertarung. Namun terlihat pertarungan mereka seimbang. Untungnya, Gray bisa membuat Peace emosi dengan menyebut nama Sark yang ternyata adalah adiknya. Sehingga ia bisa membunuh Peace ketika lengah. Stem meminta Gray mengambil perekam di telinga Peace. Di sini, Gray mendengarkan bahwa yang memerintahkan Peace sebenarnya adalah Aaron. Gray yang terbawa emosi langsung pergi menuju tempat Aaron. Namun, Cortez juga berada di sana. What did you spend your entire life? Spare my life like nothing. Better gun on the floor. Better do it's done. Hands out for a clash breaching. Di saat Cortez lengah, Gray langsung mencekik lehernya karena tubuhnya digerakkan oleh Stem. Gray mencoba melawan kontrol Stem sehingga Cortez tidak terbunuh. Ketika Gray terbaring lemah, Aaron menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga dikendalikan oleh Stem sebelum memasukkan chip ke tubuh Gray.
Steam melakukan itu agar ia mendapatkan tubuh seorang manusia. Sedangkan kenapa Steam menargetkan Aaron? Karena ia tidak ingin lagi ada yang sepertinya di masa depan. Saat Aaron lengah, Steam mengendalikan tubuh Gray sepenuhnya hingga akhirnya Aaron tewas terbunuh. Saat ingin membunuh Cortez, Gray mencoba melawan. Dan tiba-tiba ia terbangun di tempat lain bersama Asa istrinya. Ternyata kesadaran Gray hidup di dalam imajinasi otaknya sendiri. Sedangkan tubuh Gray telah dikendalikan Steam sepenuhnya membunuh Cortez. Dan selanjutnya, film pun berakhir.